AFGF Citylink Badung yang saya kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang mengalir di dalam hidup kita. Sepanjang malam kita boleh beristirahat dengan baik karena Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihi pada waktu tidur. Dan pagi ini kita merasakan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman yang akan saya sampaikan. Dan kiranya renungan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berbicara tentang hari Tuhan. Dan hari Tuhan adalah good news, bukan berita yang menakutkan. Tapi kita mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati kebenaran firman. Dalam 1 tahun ini, saudara, kita belajar dari surat Petrus, ya. Dan hari ini, pada hari ini sampailah kita di 2 Petrus 3. Saya ingin mengajak saudara buka dulu 2 Petrus 3. Baik yang bawa Alkitab maupun e-Bible, ya, supaya kita mempelajari. Selalu saya katakan kalau kita itu baca Alkitab, kita harus tahu judul perikopnya, konteksnya itu apa, gitu saudara. Itu untuk memudahkan saudara. Coba saudara buka 2 Petrus 3, judulnya apa coba? Di atas itu judulnya apa? Coba 1, 2, 3, apa? Hari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi gambar tadi, look forward, itu orang yang sedang menantikan hari Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada siang hari ini. Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi pada saat kita menantikan hari Tuhan itu. Mari kita lihat yang pertama, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat pertama dikatakan, ayat yang ketiga kalimat pertama, yang terutama. Yang paling utama, saudara. Saudara bisa lihat tampilnya pengejek-pengejek. Tampilnya pengejek. Jadi kalau saudara lihat orang mengejek itu, ya memang udah ditulis. Kapan sih Tuhan datang? Sejak zaman papi saya selalu diajari Tuhan Yesus mau datang. Papi saya sudah meninggal. Meninggalnya sudah 40 tahun. Saudara, mana Tuhan datang? Enggak datang. Yang lain berkata, bukan hanya papa, tapi opa, oma kita ngajarin kamu harus hidup kudus karena Tuhan mau datang. Terus kita berkata, opa, oma kita sudah meninggal. Kapan Tuhan datang? Saat ini Tuhan belum datang. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa kita itu mengenal Yesus Kristus. Semua orang Kristen secara umumnya atau secara khusus, ya ingin saya katakan AFGF, kita punya doktrin siapa Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu yang pertama kita kenal, kita akui sebagai juru selamat. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Satu-satunya juru selamat. Yang kedua, Yesus Kristus kita kenal sebagai pembaptis Roh Kudus. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu hanya Yesus. Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Jadi kalau ada les bahasa roh, ya itu enggak benar, saudara ya. Bahasa roh kok dibikin les. Karena yang baptis itu bukan manusia, tapi Tuhan. Itu doktrin yang kedua. Doktrin yang ketiga, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, penyembuh. Itu sebabnya kalau kita sakit, kita berdoa. Karena kita punya keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh, Jehovah Rafa. Dan yang keempat,
kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang untuk kedua kalinya. Yesus datang pertama di hari Natal sebagai juru selamat, tapi dia datang untuk kedua kalinya sebagai Raja yang memerintah dan sebagai Hakim yang adil yang akan mengadili umat manusia. Nah, dijelaskan tentang kedatangan Tuhan, saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Saudara garis bawahi, turun dari sorga, Tuhan turun dari sorga, itu di dalam bahasa teologinya yang disebut parusia. Tuhan turun dari sorga. Dikatakan dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Diangkat di sini saudara bahasa teologinya rapture. Saudara pernah mendengar rapture? Diangkat saudara. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita ketemu di angkasa. Makanya rapture, kita tidak ketemu Tuhan di bumi ini, tidak. Kalau di bumi ya tidak ada pengangkatan. Kita di rapture, ketemu Tuhan di angkasa. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu ayat ini berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini saudara, doktrin kedatangan Tuhan, saudara mesti yakin. Amin saudara. Saudara yakin diangkat oleh Tuhan? Amin saudara. Kalau satu saat Tuhan itu datang dan Anda masih hidup, saya ingin tanya, yakin gak saudara diangkat? Ini doktrin yang harus saudara yakini. Doktrin ini yang sering diejek. Kapan sih Tuhan datang? Dari dulu kamu sudah ngomong Tuhan datang, sekarang doktrin ini harus saudara percayai dengan yakin. Kalau Tuhan datang, aku bersama keluarga, saya ini juga berdoa. Kalau Tuhan datang lagi kita itu masih hidup ya. Aku doakan anak-anakku semua, saudara-saudaraku, bahkan aku memberkati jemaat AFGF diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Yakin, harus yakin. Nah kalau sekarang ini belum diangkat saudara, firman Tuhan mengajarkan di Tesalonika juga. Ini belajar tentang second coming. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Ya baca saudara. 2, 3. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia saudara datang kembali. Si pendurhaka itu antikris, tokoh antikris. Kalau roh antikris itu sudah berjalan saat ini, anti kepada Kristus, mengejek, itu antikris itu rohnya. Tapi orangnya, pribadinya itu belum bisa muncul. Karena apa? Karena ada yang menahan. Siapa yang menahan? Yang menahan itu Roh Kudus dan gerejanya. Kalau itu sudah dicabut, kalau jemaatnya sudah di-rapture, saudara, maka si pendurhaka, antikris itu akan muncul. Nah saudara jangan takut. Hari ini saya memberitakan good news. Berita sukacita. Bukan berita yang menakutkan. Silahkan antikris muncul, apa yang saudara ingat? Kita sudah diangkat. Harus yakin. Harus yakin. Dulu saudara, saya sebagai orang Kristen,
ketakutan. Kalau ngomong tentang akhir zaman itu ketakutan. Ya, antikris udah takut. Saya ingin katakan saya tidak menebar berita ketakutan. Tapi saudara yakin firman itu mengatakan kalau Tuhan nanti datang di angkasa, di awan, kita diangkat. Kenapa saudara masih takut? Disitulah di bumi baru antikris itu muncul, saudara. Nah, tadi dikatakan waktu kita itu sedang menantikan hari Tuhan. Yang pertama yang muncul itu pengejek-pengejek. Kapan sih Tuhan datang? Matius 24, kedatangan Tuhan akan dimulai dengan pengajaran palsu. Muncul banyak pengajaran palsu. Kita berkata itu sudah. Kedatangan Tuhan akan diwarnai dengan deru perang. Oh, itu perang sudah terjadi, saudara. Diwarnai dengan penyakit sampar. Itu penyakit sampar sudah, termasuk COVID sudah. Mana Tuhan datang? Kita mengejek. Hati-hati. Saya tidak mau kita sebagai orang Kristen juga mengejek. Dalam hati kita mengejek. Kapan mau datang? Dari dulu juga begitu aja. Nah, saya ingin saudara mengajak saudara untuk membuka di dalam Daniel pasalnya 12 ayat yang keempat. Ini yang mau saya sharingkan. Saya mau lihat dari kemajuan teknologi. Ya, kita lihat di dalam Daniel 12 ayat 4, yuk baca bersama-sama. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Kalau kita membaca di dalam kitab Daniel, Daniel mendapat revelation, pewahyuan tentang kedatangan Tuhan. Tuhan ngomong itu dimeteraikan aja. Banyak orang akan menyelidiki, ya, termasuk kita ini sekarang ini kan juga menyelidiki, belajar tentang firman. Lalu dikatakan, saudara, pengetahuan akan bertambah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan knowledge will increase. Pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan itu dasar dari teknologi. Teknologi akan bertambah. Nah, ini saya melihat dari sini, saudara. Bukan dari perang, bukan iya, memang betul. Tapi dari teknologi kita mesti lihat. 30-40 tahun yang lalu waktu saya masih remaja, saudara. Ya mungkin 40 atau ya 40 tahun lebih ya. Pada waktu dunia mengenal komputer. Waktu itu saudara, komputer itu waduh sesuatu yang hebat. Di Brussels itu ada komputer raksasa. Maksudnya bukan, ya memang besar, tapi itu bukan dalam pengertian gitu ya. Besar, memang besar, tapi bisa memuat 7 miliar data. Saat itu manusia jumlahnya 6 miliar. Terus ada orang berkata, saudara, bahwa itu adalah antikris. Komputer itu antikris. Namanya aneh juga, saudara. Namanya the beast, binatang buas. Kayak di dalam kitab Wahyu. Saya nggak tahu ini orang ini memang mau cari sensasi atau ya memang sudah dalam kehendak Tuhan, saya nggak ngerti. The beast namanya. Waduh, semua orang takut. Komputer itu antikris. Tapi sekarang 40 tahun. Komputer itu ada di setiap rumah kita. Apakah komputer antikris? Bukan. Komputer adalah teknologi. Dan antikris nanti akan menggunakan teknologi untuk mencengkram kuasanya, menancapkan kuasanya di bumi supaya semua orang menyembah dia. Saya percaya itu. Tapi komputer itu bukan antikris, itu teknologi. Berapa puluh tahun kemudian muncul barcode. Saudara masih ingat barcode? Barcode itu kalau saudara ke toko-toko ini, tit, tit, tit. Kalau saudara ngerti barcode itu, coba yang ngerti teknologi ya, barcode ya. Coba, angkanya berapa? Yang diangkat paling kiri, yang garis panjang, 6. Garis tengah, 6. Garis pojok itu 6. Aneh. Semua orang berkata itu antikris. Tapi itu teknologi. Antikris bukan teknologi.
Tetapi antikris akan menggunakan teknologi kelak nanti untuk menancapkan kuasanya supaya semua orang menyembah dia. Teknologi itu tidak berdosa. Teknologi itu membuat segala sesuatu jadi nyaman. Segala sesuatu jadi convenient. Segala sesuatu jadi gampang. Bayangkan saudara, kalau kita nggak ada komputer, waduh, mau berapa banyak catatan kita. Tapi sekarang diringkes, paperless, sudah nggak banyak kertas. Semua orang pakai. Dulu kalau orang berpikir ya saudara ya, berpikir bagaimana itu Alkitab mengatakan saudara, bahwa nanti kedatangan Tuhan akan dilihat orang seluruh dunia. Orang berpikir dunia itu bulat. Bagaimana Amerika, kita di sini kebaktian, Amerika masih tidur. Bagaimana akan lihat? Alkitab mencatat, dikatakan dua saksi, Musa dan Elia, akan mati dan akan dipertontonkan di jalan di Yerusalem. Dan semua orang akan melihat. Dibaca di Wahyu ya saudara. Itu zaman antikris. Saudara nggak usah takut gitu, saudara sudah diangkat. Amin saudara ya. Terus akan dilihat di seluruh dunia. Gimana ya? Oh, setelah ketemu ini teknologi benar. Saudara ada dimanapun, saudara bisa lihat seluruh dunia. Gak usah mikir, oh di Amerika sana masih tidur. Kita di sini bagaimana? Belahan setengah terus kita mau lihat di mana? Tuhan di awan-awan mau lihat. Oh, teknologi menjawab. Teknologi menjawab. Teknologi ini terus menjawab. Will increase. Bertambah terus. Dan saat ini saudara, beberapa bulan yang lalu muncul di Indonesia sudah ada orang yang jual chip. Coba kita lihat sebentar. Saya sendiri sudah microchip implan di tangan saya, di sebelah kanan dan kiri. Ini yang sebelah kanan. Dan ini yang sebelah kiri. Oke, sampai di sini. Saya tidak mau mengiklankan ini karena jual chip. Di Indonesia dijual chip. Orangnya nggak tanggung-tanggung. Pakai kanan, pakai kiri. Saudara jangan takut. Kembali lagi jangan takut. Ini supaya saudara ngerti. Artinya saudara jangan mengejek kedatangan Tuhan. Kasih tahu tuh orang-orang yang mengejek. Kasih tahu. Teknologinya ini saudara udah dipersiapkan untuk antikris. Nanti itu ya kalau di chip ya saudara, sekarang ATM itu satu tahun 2 tahun yang lalu kartu ATM itu diperbaharui. Kalau ATM-mu itu masih digesek-gesek model begitu, itu saudara yang cuman sudah nggak laku. Ganti di bank pakai microchip. Tahu nggak saudara? ATM saudara itu pakai microchip. Kredit card saudara itu sudah nggak digesek-gesek begini, itu sudah diblok, perbaharui dulu di bank, kasih microchip, cuman masuk, seret. Ya saudara ya, semua sudah pakai microchip, apalagi pasport, e-pasport, itu pakai microchip, saudara, supaya semuanya itu serba ringkes. Nanti dipakai microchip itu saudara, pajak saudara, apalagi ya saudara ya, bank saudara, apalagi kesehatan saudara, KTP, semua itu jadi satu. Jadi semua ini dunia ini akan ditujukan kepada satu arah, satu jalur, one direction. Nah saya katakan, kenapa kita tidak boleh mengejek? Teknologinya ini ada saudara. Teknologinya ini, saya tidak mengatakan setahun 2 tahun, saya nggak ngerti ya. Puluhan tahun lagi mungkin, saudara. Karena tadi saya katakan, komputer setelah 30 tahun itu setiap rumah ada komputer. Barcode itu semua toko memudahkan. Sudah nggak perlu ditulis lagi, kamu beli apa? Bayem 5, nah sudah nggak perlu. Barcode, set, mudah. Ini chip mudah masuk. Nah ini saudara teknologinya ini sudah ada.
Jadi kita harus berhati-hati. Artinya jangan mengejek. Wahyu menulis di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia pendurhaka itu menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Kalau kita waktu gini, maksudnya apa ya di gini? Ya teknologi ini. Ini teknologi ini firman kan mengatakan di tangan dan di dahi. Saya kan baca itu chip itu, saudara. Chip itu hanya bisa dibaca, hanya di tangan dan di dahi. Saya tempel di lengan ya, nggak bisa. Suhu panasnya itu beda. Saya tempel di mana? Di perut ya, supaya nggak kelihatan. Nggak bisa. Dia hanya pas suhunya itu di tangan dan di dahi. Nah ini sekarang kita lihat nih, ini baru di tangan ini. Teknologi ini baru di tangan. Kita nggak pernah lihat chip ini mau ditempel di dahi gitu belum. Tapi di tangan ini sudah ada. Tidak semua orang menyetujui senang pakai chip. Walaupun semuanya serba mudah. Bagaimana kalau satu saat perusahaan saudara minta secara sukarela saudara pasang chip? Bagaimana kalau satu saat institusi minta secara sukarela diisi dengan chip? Saudara, di Amerika, di negara-negara Eropa, orang nggak mau. Kenapa? Karena privasi kita hilang. Chip ini kan ada radio frequency identification. Jadi kalau orang itu dipasang itu, saudara ada dimanapun ngerti. Oh, Pak Jerry ada di sini. Bu Wiska mungkin tanya sama providernya, nih suami saya di mana? Set, ada di sini, ada di sini. Hilang privasi kita. Orang-orang bule nggak mau. Bukan masalah antikris, bukan masalah agama, bukan masalah kepercayaan, tapi masalah hak pribadinya dia hilang. Itu sebabnya dia ngomong, saya nggak mau, saudara, saya nggak mau. Ini tantangan ke depan. Kita nggak ngerti nanti anak cucu kita 30-40 tahun mendatang. 30-40 tahun mendatang kita nggak ngerti. Apakah chip ini nanti udah mendunia? Seperti komputer, seperti barcode. Ini mungkin semua orang nanti akan melihat. Kalau kita lihat seperti itu, saudara, sudah mulai terang. Jangan pernah mengejek kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah suatu hal yang serius. Terutama akan tampil pengejek. Tapi kita lihat teknologi membuktikan, saudara, bahwa kedatangan Tuhan semua itu sudah dipersiapkan. Teknologi mempersiapkan semuanya. Itu yang pertama, pengejek. Yang kedua, saudara, yang kedua, di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata, yuk baca, 2, 3. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sebentar, saya tambahin lagi saudara. Tadi saya jadi ingat. Saudara, kalau kenapa privasi kita hilang? Saudara kalau sewa mobil, saudara nggak ngerti. Tapi yang punya mobil itu masangi GPS. Jadi saudara kemana saja, saudara ngerti. Dia ngerti saudara kemana. Demikian juga kita kalau dipasangin chip, dia akan ngerti kemana saja Anda pergi. Nah, yang kedua, yang tidak boleh kamu lupakan. Ternyata satu harinya Tuhan itu 1000 tahun manusia. 1 jam Tuhan itu 41,6 tahun. Saya tanya, siapa di antara saudara yang usianya 41 tahun? Itu di hadapan Tuhan baru 1 jam. 1 jam.
Jadi kalau Tuhan ngomong aku datang segera, itu memang cepat. Bayangkan 1000 tahun manusia itu cuma 1 hari. Tadi saya katakan 1 jam 41,6 tahun, 1 menit 7 bulan manusia, 1 detik Tuhan 3,5 hari manusia. Jadi kalau Tuhan ngomong aku datang segera, saudara harus tidak boleh mengejek ayat yang berkata kamu harus tidak boleh lupa ini. Karena 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Mazmur 90 ayat yang keempat berbunyi demikian. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Yang kedua, ingat, jangan pernah mengejek. Karena 1 harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Orang berkata, waduh lama. Bagi Tuhan baru 1 jam. Dan Tuhan ngomong aku akan datang segera. Maka dari itu kita harus serius. Harus serius. Yang ketiga yang terakhir. Serius apa yang saya maksudkan adalah di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Yuk kita baca yuk sebagai poin yang terakhir. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti apa saudara? Pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, ini kuncinya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagaimana kita menantikan? Yaitu dikatakan harus suci dan saleh kamu harus hidup. Kedatangan Tuhan itu saudara dikatakan seperti pencuri. Pencuri itu nggak ada yang masuk rumah kita berkata kulon won, atau dia berkata permisi, atau pencurinya rohani shalom. Kita nggak sadar masuk. Demikian juga kedatangan Tuhan itu nggak ngerti. Jadi kalau ada hamba Tuhan berani berkata, di bulan Januari Tuhan datang tanggal sini, jelas itu salah. Saya katakan, jelas itu salah dan jelas saudara harus berani menolak. Fenomena itu terjadi, di Bandung terjadi, di Jawa terjadi. Sebelum saya datang saya dengar di Manado terjadi. Lalu orang pamit kepada saudaranya karena apa? Karena Tuhan mau datang tanggal segini. Begitu nunjuk, begitu saudara, itu jelas salah. Saudara harus menolak. Jangan mau kalau diajak terus yuk kita ngumpul jadi satu, bikin community. Wah, jadi cult. Di Amerika terjadi cult seperti itu. Maka dari itu hati-hati saudara. Kita nggak ngerti kapan itu datangnya. Karena seperti pencuri. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah hidup suci dan saleh. Apa artinya suci? Suci berbicara tentang kebersihan hati. Suci hatimu, hati yang suci, hati. Di dalam Mazmur 51 ayat 2-3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud setiap hari, Tuhan bersihkan aku. Saudara juga begitu. Bersihkan hati ini dari pikiran kotor. Bersihkan hatimu dari pikiran selalu negatif terus terhadap orang. Bersihkan hatimu dari rasa amarah. Pahit hatinya. Amarah, pahit, dengki, iri. Bersihkan. Ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Dan Tuhan itu datang kita nggak ngerti seperti pencuri. Kita nggak ngerti.
Tapi yang bisa kita lakukan setiap hari, membersihkan hati. Harus dibersihkan hati kita ini. Ini pesan firman Tuhan. Second coming bukan untuk menakut-nakuti saudara. Saudara nggak perlu takut, karena saudara diangkat. Amin saudara. Saudara nggak perlu mikir antikris. Itu yang di bumi, kita diangkat di awan-awan. Maka dari itu sambil menunggu pengangkatan itu saudara, betapa sucinya engkau harus hidup. Jaga hatimu. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bereskan hatimu. Kalau hatimu ada asa marah, dengki, kepahitan, terus hal-hal yang enggak benar, bereskan. Lalu saleh, betapa saleh hidupmu. Saleh berbicara tentang apa? Ketaatan dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Suci itu ke dalam. Saleh itu kelihatan luarnya. Bisa kelihatan. Yaitu apa saudara? Saudara harus taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat, kita harus saleh. Jangan meninggalkan peribadatan bersama-sama. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Jaga langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau saudara menuju ke gereja rumah Tuhan, jaga langkahmu. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan, dengar baik-baik firman. Dengar-dengaran kepada firman. Hari ini kita semua diajar. Jangan pernah mengejek. Ingat, satu harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Cepat berjalan. Dan yang ketiga, betapa suci dan salehnya engkau hidup. Dengar dengan baik. Kalau engkau menghampiri rumah Tuhan, mendengar, itu lebih baik daripada persembahan. Ada orang mempersembahkan, mau nyuap Tuhan. Hidupnya enggak benar. Tapi dia berani memberikan persembahan, dia berpikir bahwa Tuhan bisa disuap. Tapi orang yang benar, pasti dia berani mempersembahkan. Bahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kalau dia dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Itu sebabnya dengar firman Tuhan. Lakukan, amalkan dengan baik. Itu adalah cara untuk kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.